Shalom, selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Natal Perkantas Jawa Barat 2024. Mengucap syukur kalau tahun ini kita semua dapat kembali berkumpul dan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai satu keluarga Perkantas Jawa Barat. Bicara soal keluarga, kakak abang dan saudara-saudari boleh coba lihat kiri kanannya. Kayaknya ada wajah-wajah baru yang mungkin belum dikenal ya. Ada ya? Oke, betul sekali kalau tahun ini kakak abang panitia sudah mengatur posisi duduk kita secara berkelompok. Untuk itu, selayaknya keluarga yang sudah pasti saling mengenal, kakak abang dan saudara-saudari dipersilakan untuk mengambil waktu untuk berkenalan terlebih dahulu dengan rekan sekelompoknya. Silakan kakak abang, jangan malu-malu, kita harus kenalan dengan rekan sekelompoknya. Kakak abang yang masih di belakang juga boleh segera menempati ke posisi bangkunya masing-masing ya. Jangan lupa juga untuk langsung berkenalan dengan rekan-rekan sekelompoknya. Oke, kayaknya seru sekali ya perkenalannya. Kita cukupkan dulu ya kakak abang dan saudara-saudari. Mungkin dengan saling mengenal ini harapannya kita dapat lebih merasakan sukacita juga kasih Kristus lewat sesama kita selama ibadah ini berlangsung. Dan tenang aja kalau kenalannya belum cukup, nanti setelah ibadahnya selesai, kita akan kembali dikasih kesempatan dan waktu untuk sharing juga berkenalan lebih dalam dengan rekan-rekan sekelompok kita. Oke, karena tadi kita sudah kenalan dengan rekan-rekan sekelompok kita, tiba saatnya kita akan kembali berkenalan juga disambut oleh BPC Perkantas Jawa Barat. Untuk itu kepada Ko Edvin selaku BPC Perkantas Jawa Barat diminta dengan kasih untuk memberikan kata sambutannya. Boleh berikan tepuk tangannya kakak abang semua. Shalom, selamat sore. Oke, mengucap syukur ya kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama mengadakan Natal Perkantas Jawa Barat hari ini. Dari berbagai kalangan ya, ini dari yang siswa, mahasiswa maupun alumni. Saya sapa dulu ya, yang siswa di sini ada? Ada yang siswa? Oh, ada yang di belakang. Yang mahasiswa ada suaranya? Oh, yang alumni, yang sudah alumni? Oh sama ya suaranya ya ternyata ya. Selamat datang adik-adik siswa, teman-teman mahasiswa dan kakak abang alumni di Natal Perkantas Jawa Barat. Saya mewakili Badan Pengurus Cabang Perkantas Jawa Barat menyambut semua yang hadir di tempat ini. Selamat nantinya kita bisa sama-sama menikmati ibadah Natal hari ini. Bersyukur anugerah Tuhan yang boleh hadir di dalam kehidupan setiap kita sehingga kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini untuk kembali merayakan Natal. Terima kasih juga ke Bang Erik yang datang dari tempat yang penuh dengan kesucian Maha Kudus gitu ya, sampai ke Bandung ini.
untuk bisa sama-sama nantinya berbagi. Terima kasih juga untuk pihak dari STTB yang boleh meminjamkan ruangan, yang boleh sama-sama juga merayakan Natal pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh pelayan mimbar yang nantinya melayani juga, yang boleh sama-sama mempersiapkan acara ini. Dan biarkan Natal kali ini kita bisa sama-sama menikmati hospitality yang Tuhan sudah teladankan lewat kehadirannya. Tuhan sudah nyatakan lewat kehadirannya di dunia ini. Kami juga bersyukur untuk sedikit membagikan bahwa kami juga bersyukur untuk pelayanan Perkantas Jawa Barat yang boleh terlaksana, yang boleh berjalan dengan baik. Baik itu mendampingi adik-adik siswa bersama dengan teman-teman, berjalan bersama dengan teman-teman mahasiswa, dan juga mendampingi dan berjalan bersama dengan kakak abang alumni. Kami memohon doa dari seluruh yang hadir di tempat ini untuk pelayanan ini bisa terus Tuhan tuntun, anugerah Tuhan terus nyata di dalam pelayanan ini. Dan kami mengundang untuk setiap kita, baik itu siswa, mahasiswa maupun alumni yang mau terlibat, yang mau sama-sama mendukung baik di dalam doa, dalam daya maupun dalam dana untuk kita sama-sama bisa mengerjakan pelayanan ini bersama-sama di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, selamat menikmati Natal, Tuhan memberkati, selamat Natal. Terima kasih banyak Kak Edwin untuk sambutannya. Saudara-saudari, kita akan kembali disambut sama orang yang gak kalah keren. Mari kita akan kembali mendengar sambutan, juga berkenalan dengan Ketua Natal kita tahun ini. Kepada Saudara Edgar, dipersilakan untuk maju dan berikan kata sambutannya. Shalom teman-teman semua. Selamat sore, dari aku perkenalkan dulu, nama aku Edgar sebagai perwakilan dari Panitia Natal Perkantas Jawa Barat di tahun 2024 ini. Di sini kami mengusung tema hospitality yang memang tentang keramah tamahan. Jadi harapannya kita akan merasakan dulu keramah tamahan itu di dalam Natal kali ini. Di sini kami mau ucapkan terima kasih untuk Bang Erik yang udah mau jadi pembicara dan juga memberi firman untuk pada kegiatan Natal kita hari ini. Terus juga terima kasih untuk STTB yang udah ngasih tempat yang nyaman untuk kita melakukan kegiatan Natal. Berterima kasih juga untuk teman-teman panitia Natal yang lain yang sering bolak-balik ke Cipaku pulang malam untuk mempersiapkan Natal untuk kita semua ini. Terima kasih juga untuk peltar nanti selama kegiatan acara mereka akan membawa kita. Harapannya semoga kita bisa merasakan keramah tamahan ini antar PMK, antar alumni, antar siswa, antar mahasiswa, sehingga kita dapat menerapkannya nanti di luar sana teman-teman. Terakhir aku mau mengucapkan terima kasih juga karena udah mau dipisah ya tempat duduknya teman-teman. Oke, semoga Tuhan memberkati kegiatan Natal kita ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Edgar untuk sambutannya. Betul sekali kata Edgar ya teman-teman. Semoga walaupun duduknya terpisah mungkin dengan teman dekatnya, kita tetap merasakan sukacita juga keramah tamahan kasih Tuhan antara satu sama lain selama ibadah ini berlangsung. Saudara-saudari yang terkasih, bersyukur karena Tuhan kembali mengizinkan kita untuk dapat merasakan banyak sekali keramah tamahan dan penyambutan sejak tiba di tempat ini. Di saat ini, mari bersama-sama kita berdiam dan merenungi keramah tamahan tersebut dengan mengingat Dia yang telah lahir dan berinkarnasi dalam rupa seorang anak. Kita
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari saudara-saudari, kita mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi. Saat teduh selesai, kepada teman-teman dari komponen PMK Jatinangor dapat maju ke depan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jaran. Dia telah lahir. Dengan penuh sorak dan sukacita, mari bangkit berdiri dan berhimpun bersama, memuji dan menyambut kelahiran. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua
Raja telah lahir sehingga damai sejahtera turun ke dunia. Kita sorga bergema, sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Berkat kasih dan anugerah Tuhan, kita telah lebih dulu disambut dan dapat merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi tangan-tangan Allah yang menyambut dan menyatakan keramah-tamahan di tengah-tengah kerapuhan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya kita akan kembali diperlengkapi oleh firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar mampu mengerti isi hati Allah bagi kita orang percaya dan bagi dunia ini. Mari masuk ke hadirat-Nya, menyembah Dia Sang Putra Natal yang telah lama kita nantikan.
dipersilakan untuk memberitakan firman Tuhan. Kakak abang saudara-saudari, dimohon kesediaannya untuk menunggu sebentar ya. Baik, kepada Bang Erik, dipersilakan untuk memberitakan firman Tuhan. Kasih. Selamat sore, teman-teman semua. Ya maaf tadi saya ke toilet dulu karena hawa di Bandung dingin sekali ya. Di Kudus panas sekali. Sampai hari ini walaupun curah hujan sudah bertambah, tapi masih sangat panas ya. Baik, Kudus itu kabupaten terkecil di Indonesia, tetapi pemberi pajak nomor 3 di negeri kita, ya karena di sana ada PT Jarum, PT Pura yang memproduksi materi uang kertas bukan hanya untuk negeri kita, tapi juga untuk beberapa negara lain, dan juga ada perusahaan-perusahaan besar lainnya, Polytron dan sebagainya. Baik, saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman mahasiswa, juga teman-teman alumni, teman-teman siswa di tempat ini. Sudah lama sekali tidak bicara dalam persekutuan perkantas ya. Jadi saya agak grogi ini, tapi kita akan jalani itu bersama karena perkantas adalah persekutuan. Masih persekutuan kan ya perkantas ya? Ya, bukan terutama organisasi. Kita bukan GMKI, kita perkantas. Perkantas itu persekutuan. Dan kekuatan persekutuan adalah ikatan persaudaraan yang bukan diciptakan oleh manusia, tapi diciptakan oleh Roh Kudus. Dan apa yang diciptakan oleh Roh Kudus mestinya hidup, dinamis, dan tidak pernah berhenti berkembang. Ya, itulah persekutuan. Tema yang diberikan kepada saya adalah hospitality in a broken world. Saya lebih suka menerjemahkan hospitality sebagai keramahan, bukan keramah tamahan. Nanti bisa dicek. Kalau ramah tamah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu biasanya terkait dengan acara. Ya, kita mengadakan acara seperti ini misalnya. Lalu ada suasana atau kesempatan untuk menikmati ramah tamah. Karena itu ramah tamah biasanya terkait dengan makan dan minum. Tapi kalau ramah itu artinya baik hati. Bicara tentang perilaku sehari-hari. Tutur kata yang menyenangkan. Ya. Jadi saya lebih suka menerjemahkan hospitality sebagai keramahan dan istilah itu yang saya pakai. Ya, mari kita buka Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 8.
Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya pembacaan dan perenungan kami ini Kau berkati, sehingga melaluinya kami dapat kembali menggali dan menghayati kekayaan makna Natal, terkait khususnya dengan tema kami, Natal Perkantas Jawa Barat tahun 2024, yaitu keramahan di dunia yang rusak. Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya kami bersukacita oleh karena kami melihat Tuhan melalui pembacaan dan perenungan kami akan firman-Mu ini. Tolonglah hamba agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan sederhana, dan dengan tajam, sehingga itu boleh kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 8, saya sertakan ayat 8 karena saya mau bicara sedikit nanti tentang gembala-gembala. Kita baca bergantian ya, saya baca versi TB2, terjemahan baru 2. Kalau teman-teman masih TB, enggak apa-apa, kita bergantian membacanya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Baik. Ini ada 3 tombol, yang mana yang dipencet ini? Paling bawah. Paling bawah. Kita bicara dulu tentang realitas dunia yang rusak ya. Kita tahu beberapa waktu belakangan ini ada beberapa peristiwa yang membuat kita terkejut. Tetapi sekaligus menyadarkan kita bahwa kita memang hidup di tengah broken world. Dunia yang rusak. Rusak oleh macam-macam dosa dan kejahatan. Kalau kita baca kitab Wahyu itu berisi banyak penglihatan. Dan salah satu penglihatannya adalah tentang seekor naga merah padam yang besar yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu ekornya menyeret sepertiga dari seluruh bintang di langit dan menghempaskannya ke bumi. Itu artinya si jahat, iblis atau Satan, itu realitas yang nyata. Dan dia bekerja di balik seluruh kekacauan yang terjadi di dunia ini. Sepertiga bintang di langit dihempaskan ke bumi. Bintang itu tempatnya di langit, bukan di bumi. Jadi yang dibicarakan di situ adalah tatanan yang Tuhan ciptakan itu dikacaukan. Ya, suami semestinya mengasihi dan melindungi istri, tapi malah menyiksa istri. Itu realitas broken world. Dunia yang rusak. Ya, suami menganiaya istri. Sampai pendeta termasuk dalam salah satu kasus penganiayaan terhadap istri. Ayah memperkosa anak kandung. Dalam 1 bulan terakhir 2 kali kasus itu muncul ke permukaan. Itu yang tercatat. Jadi tatanan yang ada berantakan.
Nah, ini kasus remaja 14 tahun membunuh ayah kandung dan siapa? Neneknya. Ya, menikam ibunya sampai luka parah. Nah, ini yang terakhir. Saya rasa minuman yang paling terkenal saat ini adalah es teh, ya. Jadi bayangkan pejabat negara yang seharusnya mengayomi rakyat, tapi justru menggoblokkan rakyat. Ini realitas broken world. Kita ada di tengah kenyataan itu. Dan sebetulnya itu bukan baru terjadi sekarang. Di zaman Tuhan Yesus menjejakkan kaki di dunia ini, realitas dunia yang rusak itu juga ada. Ya, kita tahu dalam bacaan kita hari ini, Kaisar Agustus itu kaisar pertama dari kekaisaran Romawi, ya. Dia memutuskan untuk melaksanakan sensus penduduk di seluruh wilayah kekuasaannya. Tujuannya apa? Bukan untuk kesejahteraan rakyat, sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk menegakkan status quo-nya, untuk memastikan berapa banyak pajak yang bisa dia tarik dari rakyat. Untuk membiayai apa? Untuk membiayai operasi-operasi militer. Ya tadi, demi menegakkan kekuasaannya. Jadi tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, tapi bagaimana supaya dia bisa menggolkan sasaran-sasaran politiknya dengan menggunakan kekuatan rakyat. Ya. Dan akibatnya adalah kita tahu Yesus harus dilahirkan bukan di Galilea, tapi di Yudea. Orang tuanya harus berjalan jauh sampai 4 atau 5 hari perjalanan sampai ke Bethlehem. Natal adalah kisah kehadiran Allah dalam dunia yang rusak. Dan itu yang kita pelajari lewat kisah Natal pada kesempatan ini. Pertanyaannya adalah di mana Allah menyatakan kehadirannya dalam broken world ini, dalam dunia yang rusak. Jawabannya bukan di Istana Agustus di Roma, tapi justru di rumah rakyat jelata di Bethlehem. Saya akan jelaskan itu nanti. Di mata Agustus, rakyat jelata itu cuma angka. Ya, berapa banyak jumlah pajak yang bisa dia tarik dari rakyat. Tapi di hati Tuhan, rakyat jelata adalah insan yang mulia. Tidak seperti Agustus yang mementingkan status quo, kekuasaan, rakyat jelata ternyata sedia berbagi dengan mereka yang susah. Jadi kisah Natal itu mau mengajak kita melihat itu. Betapa indahnya kehidupan rakyat jelata. Betapa rusaknya para penguasa. Natal adalah kisah keramahan keluarga jelata. Dan mungkin apa yang saya sampaikan hari ini tidak seperti bayangan kita tentang kisah Natal seperti sebelumnya. Teman-teman, kita lihat di dalam bagian yang kita baca, aksi politik Agustus itu cuma diberi ruang 2 ayat. Padahal skalanya adalah dunia. Dan itu aksi politik yang besar, yang penting. Agenda politik yang menentukan masa depan Romawi. Tapi cuma diberi ruang 2 ayat. Artinya apa? Artinya adegan itu cuma adegan pelengkap. Panggung utamanya bukan di situ. Itu hanya latar kisah, bukan adegan utama. Adegan utamanya adalah aksi keramahan keluarga yang diberi ruang sampai 6 ayat, sampai ayat 7. Ya. Ayat 8 bicara tentang
para gembala. Pertama adalah keluarga Yusuf. Dan kita tahu di sini yang dimaksud adalah Yusuf dan Maria tunangannya, serta bayi suci dalam kandungannya. Mereka ini seringkali disebut sebagai keluarga kudus, Holy Family. Mengapa? Karena keluarga ini yang dikhususkan oleh Allah untuk melahirkan dan mengasuh bayi suci, Sang Putra Allah, Juru Selamat dunia. Yusuf membawa Maria yang sedang hamil tua ke Bethlehem untuk mengikuti sensus penduduk di sana. Mereka warga negara yang baik, ya. Tugas suci mengandung, melahirkan dan mengasuh Sang Putra Allah di dunia yang rusak ini dipikul bukan cuma oleh Maria, tapi juga oleh Yusuf. Dan itulah yang menjadikan mereka itu keluarga. Yang namanya keluarga itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah nilai keramahan. Kita diajak untuk melihat itu. Ya. Semua keluarga diajak untuk melihat itu, bercermin dari kisah Natal. Apakah dalam keluarga-keluarga Kristen masa kini hal itu terjadi? Hospitality itu terjadi. Suami dan istri bekerja sama membangun rumah tangga mereka. Tidak jalan sendiri-sendiri. Pendidikan anak tidak diserahkan hanya kepada istri, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Waktu bersama anak-anak. Ketika suami susah, istri menjadi pendengar yang baik. Ketika istri susah, suami memberikan perhatiannya secara khusus. Itu yang namanya keluarga. Dan kisah Natal bicara tentang itu. Kita diajak untuk belajar dari Yusuf dan Maria. Tugas yang dipercayakan Allah kepada Maria bukan hanya dipikul oleh Maria sendiri, tetapi juga oleh Yusuf. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Yang kedua adalah keluarga lain di Bethlehem. Nah, ini yang mungkin baru buat kita. Teman-teman perhatikan, bagi Yusuf, Bethlehem atau sebutannya adalah kota Daud, bukan cuma kampung halamannya atau kota asalnya, tapi juga dan terutama adalah kota leluhurnya. Mengapa? Alkitab mencatat Yusuf ini berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Itu sebabnya dia harus ke Bethlehem untuk mendaftarkan dirinya. Karena itu kota leluhurnya. Dan itu berarti di Bethlehem ada kerabat-kerabat Yusuf. Ada sanak saudaranya dan pastinya banyak. Yusuf tentunya membawa Maria untuk bermalam bukan di sembarang tempat, bukan di penginapan atau bukan di rumah penginapan, tapi di rumah kerabat mereka. Setiap akhir tahun itu kami sekeluarga selalu pergi ke Jakarta untuk kumpul keluarga besar. Dan pasti kami cari rumah kerabat atau sanak saudara yang kami rasa bisa kami tempati. Ya. Bukan cuma supaya hemat ya, tapi supaya tujuannya tercapai. Kami bisa menikmati hospitality tadi. Dan setiap tahun kami lakukan itu. Sampai tahun ini. Tahun ini untuk pertama kalinya kami nanti akan ke Jakarta di akhir Desember menginap di hotel.
Mengapa? Karena sudah nggak cukup. Saudara-saudara kami juga anak cucunya bertambah. Mau punya kamar seberapa banyak pun di rumah mereka, kalau anak cucu bertambah dan semua kumpul di akhir tahun ini, nggak ada lagi kamar buat kami. Jadi karena sesuai Alkitab ya, bertambah banyak penuhi bumi, akibatnya mulai tahun ini kami kalau ke Jakarta harus menginap di hotel. Nah, itu juga yang terjadi di malam Natal. Pemahaman kita tentang adegan kelahiran Yesus dalam Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7 perlu direvisi, perlu dikoreksi teman-teman. Kata penginapan di ayat 7, mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 7, di sana ada kata penginapan ya. Kalau di TB kalian apa? Rumah penginapan ya. Nah, di TB2 sudah dirubah. Bukan lagi rumah penginapan, tapi penginapan. Saya anjurkan kalian punya TB2. Karena ada banyak perubahan. Dan itu penting sekali. Ya, jadi tidak lagi digunakan istilah rumah penginapan, tapi penginapan. Itu dari kata Yunani kataluma, yang artinya adalah kamar tamu, guest room. Bukan rumah penginapan. Itu sebabnya TB2 menggunakan istilah penginapan, karena TB keliru. Ya, menerjemahkannya rumah penginapan. Ini guest room. Dan kata itu juga digunakan dalam Lukas pasal 22 ayat 11 dalam kitab yang sama. Artinya itu penting. Ya, ini bukan kitab yang lain. Konsistensi penggunaannya kita bisa lihat di situ. Untuk apa? Untuk tempat perjamuan Paskah Yesus dan murid-muridnya. Perjamuan malam terakhir. Itu di guest room. Di lantai atas, ya kadang-kadang digunakan istilah upper room, kamar atas. Karena kamar tamu di rumah kerabat Yusuf itu penuh, tidak ada tempat bagi mereka di sana, karena banyak kerabat lainnya datang, jadi guest room-nya penuh, maka setelah bersalin, Maria harus membaringkan anak laki-lakinya di palungan karena guest room-nya penuh di rumah kerabat mereka itu. Ya. Itu bukan akibat penolakan, teman-teman, tapi sebaliknya. Itu aksi keramahan keluarga kerabat Yusuf. Jadi palungan itu jangan dilihat sebagai tanda penolakan. Palungan itu justru tanda hospitality. Kendati kamar tamu penuh, Yusuf dan Maria tidak ditolak, tapi tetap diterima dan dilayani. Ya. Nah, ini saya tunjukkan contoh rumah keluarga jelata di Bethlehem kuno itu seperti ini. Jadi 2 lantai, lantai bawah itu adalah ruang keluarga, ya, lantai bawah itu ruang keluarga, jadi dapur di situ, tempat makan di situ, ternak paling ujung, ya, tapi ada batasnya, ruang ternak dan ruang keluarga. Di atas itulah upper room, guest room. Jadi kalau ada tamu datang, kerabat datang, butuh tempat menginap, mereka ke atas. Keluarga semua tidur di bawah. Ya. Palungannya di mana? Nah itu. Jadi palungan itu di antara ruang keluarga dan tempat istirahat binatang. Bisa dipahami ya. Kalau kalian ke rumah-rumah di desa-desa di Gunung Kidul, mirip seperti ini.
Jadi binatang itu sangat disayangi, tidurnya ya di dalam rumah, tapi ada batasnya. Nah, palungan di situ bayi Yesus dibaringkan. Ya. Karena kamar tamu penuh, Yusuf dan Maria ditampung di ruang keluarga. Lower room, bukan upper room. Palungan pun disulap jadi ranjang bayi. Jadi jangan bayangkan palungannya itu masih kotor, banyak kotoran binatang, ada lalat dan sebagainya. Tidak, itu tidak ramah. Keluarga itu sulap itu. Palungan itu menjadi tempat berbaring yang nyaman buat sang bayi suci. Jadi teman-teman, dibaringkannya bayi Yesus di palungan bukan akibat penolakan, tapi itu aksi keramahan keluarga kerabat Yusuf. Lalu kenapa kok di dalam Injil Yohanes di bagian prolog dikatakan bahwa dunia ini menolak kedatangan Sang Firman? Oh ya, penolakan dialami oleh Yesus. Herodes menolak Yesus. Bukan hanya mau menyingkirkannya, Herodes ingin membunuh anak itu. Betul enggak? Ya. Kalau kita baca kitab Wahyu, naga merah padam yang besar itu mau membunuh anak yang akan dilahirkan. Jadi naga merah padam itu berdiri di hadapan perempuan yang akan melahirkan anak itu. Supaya begitu anak itu lahir, dia mau telan. Tapi kitab Wahyu mencatat ketika anak itu lahir langsung diselamatkan oleh Allah Bapa di surga. Nah, ini jadi penolakan tetap ada, tapi bukan dalam kisah palungan. Kisah palungan adalah kisah hospitality. Selama ini ternyata kita itu mewarisi tafsiran elit, tafsiran kaum kolonial yang meremehkan dan menggoblokkan rakyat jelata, menggoblokkan tukang es teh. Itu tafsiran yang selama ini kita warisi. Dan kita harus tinggalkan itu. Ya. Kita diajak untuk melihat realitas dunia yang rusak ini. Para elit itu yang brengsek, yang sering kali menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri. Pemerintah harus belajar dari rakyat. Rakyat harus tunjukkan mereka punya kualitas keramahan. Natal adalah kisah kehadiran Allah dalam broken world melalui keramahan keluarga jelata, keluarga para alumni Perkantas, keluarga saya, nanti yang belum berkeluarga, keluarga-keluarga kalian di kemudian hari. Amin. Iya? Loh iya toh. Kalian mau berkeluarga semua kan? Iya. Karena itu perintah pertama di Alkitab. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, kalau punya anak jangan cuma satu. Kecuali kalian miskin. Tapi kalau kalian diberi rezeki oleh Tuhan, minimal 3. Kalau dari 2 turun 1, itu bukan bertambah banyak, itu berkurang. Kalau dari 2 turun 2, juga enggak bertambah banyak, sama, stagnan. Dari 2 harus turun minimal 3. Anak kami 3, Tata, Titi, Toto. Ya. Jadi ini kisah yang sangat indah teman-teman. Kisah keramahan keluarga jelata. Berapa hari yang lalu ada seorang sahabat lama,
bukan dari Bandung tentunya, dari Jakarta. Sebelum saya sempat melayani sebagai staf Perkantas di Jawa Barat, di Bandung saya melayani sebagai staf Perkantas Jakarta. Nah, ada sahabat lama yang tiba-tiba menghubungi saya. Untuk apa? Curhat. Saya kenal sahabat lama saya ini orang yang selama pelayanan di dunia mahasiswa itu sangat semangat. Giat sekali, karunianya banyak. Ya, tapi hari itu dia curhat kepada saya dalam keadaan yang sangat terpuruk. Dia terjerat utang yang sangat besar. Nolnya itu sampai 9. Akibat apa? Akibat pilihan gaya hidup. Akibat terlibat investasi bodong. Karena dia ingin segera mendapatkan banyak uang. Akhirnya tertipu. Ya. Dan untuk mengatasi masalah keuangan dia akhirnya menempuh jalan pinjol. Sekarang kondisinya sangat terpuruk, berpikir untuk bunuh diri. Berpikir untuk lari keluar dari Pulau Jawa. Kalau bisa pergi ke luar negeri. Tapi apa daya, ada istri dan ada anak. Nah, kisah malam Natal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu saat ada entah siapa datang butuh bantuan kita. Seperti Yusuf dan Maria datang ke rumah kerabat di Bethlehem. Apa yang saudara-saudara akan lakukan? Tadi pemimpin pujian menyambut kita dengan salam shalom ya. Wah, indah sekali suaranya, merdu sekali ya, shalom. Teman-teman sambut shalom. Kalian tahu enggak apa arti shalom? Damai sejahtera, betul. Tapi apa arti damai sejahtera? Ya, damai sejahtera itu bicara tentang relasi. Relasi antara manusia dan Allah. Antara kita satu sama lain. Dan antara kita semua dengan seluruh ciptaan Tuhan. Tapi kita perlu catat bahwa kata shalom terutama atau paling banyak digunakan di dalam Alkitab dalam arti cukup sandang pangan papan dan sehat. Tidak ada perang. Itu arti utama dari shalom. Jadi kalau kita bicara keras tentang pemulihan relasi dengan Allah, pemulihan relasi dengan sama, tapi kita enggak berbuat sungguh-sungguh untuk menolong orang lain, cukup sandang pangan papan sehat tanpa perang, omong kosong. Karena Alkitab mengajarkan shalom terutama itu. Ya, shalom terjadi di malam Natal ketika keluarga kerabat Yusuf, walaupun guest room-nya sudah penuh, berupaya menolong mereka. Bagaimana supaya suami istri atau pasangan yang bertunangan ini dapat beristirahat, Maria dapat melahirkan, dan bayi yang dilahirkan bisa punya tempat berbaring yang baik. Yang diberikan mungkin bukan yang terbaik menurut ukuran dunia, tapi itu terbaik menurut kesanggupan mereka. Betul enggak? Itu yang terbaik menurut kesanggupan mereka. Mereka enggak bisa memberikan upper room karena sudah penuh. Mereka ajak Yusuf dan Maria tidur bersama seluruh keluarga. Mereka sulap palungan jadi tempat tidur yang nyaman bagi sang bayi suci.
Saya nggak bisa menyelesaikan persoalan teman lama saya ini. Saya cuma seorang pendeta sederhana di kota kecil, ya. Syukur kami bisa menyekolahkan dan menguliahkan anak kami, tiga-tiganya, walaupun tidak sampai S2. Mereka bisa cari uang, mereka bisa sekolah sendiri untuk mencapai tingkat S2. Kami bersyukur kami hidup sehemat mungkin. Istri saya itu seorang akuntan yang cakap. Teman-teman perkantas mungkin sempat menikmati pelayanannya. Dia seorang yang sangat teliti, pengeluaran tiap bulan dia atur sedemikian rupa sehingga kami bisa selalu menabung setiap bulan. Dia kelola kehidupan rumah tangga kami secara finansial dengan sangat baik sehingga kami tidak kekurangan sampai hari ini. Tapi untuk menolong teman saya ini, saya tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Dari mana itu uang sampai 0-9 itu, Bang Kris? Ya. Tapi saya bisa memberikan waktu saya, telinga saya, perhatian saya. Mungkin bukan untuk menyelesaikan utangnya, tapi bisa membantu dia sekadar cukup makan, minum, semua kebutuhan dasar terpenuhi. Doa ya sebagai wujud perhatian. Ini kan ada subjudulnya ya, Incarnation of God's Heart. Ini siapa yang nentuin itu? Subjudulnya itu. Ini kakak-kakak staf. Ini harus diuji dulu ini teologinya benar apa enggak ini. Ya. Karena di dalam tradisi gereja Kristus itu disebut sebagai God incarnate, Allah yang mendaging. Dan saya bersyukur dalam kamus besar bahasa Indonesia kata mendaging itu ada. Dan itu kata yang paling tepat untuk menjelaskan inkarnasi Yesus. Yesus adalah Allah yang mendaging, menjadi sama dengan kita, berunsur darah dan daging, fana, bisa sakit, bisa mati. Nah, tapi saya menangkap maksud para staf tentunya adalah bagaimana supaya hati Allah yang begitu mencintai dunia ini itu dapat nyata dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita melalui keramahan kita. Kesediaan kita dalam segala keterbatasan kita untuk memberikan yang terbaik buat orang lain, bukan menurut ukuran dunia ini, tapi menurut kesanggupan kita. Kita belajar dari Yusuf, Maria, dan keluarga kerabat Yusuf di Bethlehem. Mereka tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Yusuf dan Maria menurut ukuran dunia. Tapi menurut kesanggupan mereka, itu terbaik. Jadi teman-teman, saya harap pulang dari tempat ini dengan pesan yang jelas. Apa arti Natal? Natal adalah kisah keramahan keluarga Kristen. Itu. Lakukan itu. Shalom jangan cuma jadi slogan. Kita berani ngomong shalom keluar dari mulut. Itu artinya kita berani memberikan yang terbaik menurut kesanggupan kita demi kesejahteraan orang lain. Contoh sempurna kita adalah Kristus. Dia memberikan yang terbaik dari dirinya untuk keselamatan kita. Enggak tanggung-tanggung,
Dia serahkan hidupnya untuk kita. Ya, enggak tanggung-tanggung. Dia enggak punya harta benda yang banyak. Dia enggak punya kedudukan yang tinggi. Dia cuma anak tukang kayu. Tapi dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena dia selalu memberikan yang terbaik menurut kesanggupannya. Apa yang ada padamu, 5 roti, 2 ikan, itu yang terbaik yang dimiliki seorang anak kecil. Maka Yesus berdoa mohon berkat, itu bisa mengenyangkan lebih dari 5.000 orang. Gimana? Jelas pesan Natalnya? Semoga jadi berkat buat kita. Amin. Terima kasih banyak Bang Erik untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita semua dengar pada sore hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, bersyukur kalau di saat ini kita dapat kembali disadarkan dan juga diingatkan akan panggilan kita dalam mewujudkan keramahan atau damai sejahtera bagi dunia ini. Salah satu wujud nyata keramah tamahan tersebut dapat kita buktikan dengan mempersembahkan diri sehingga terjadi pertumbuhan khususnya di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan kita. Dari stranger menjadi neighbor dan dari neighbor menjadi family of God. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Mari memberikan persembahan sambil memuji dan menyiarkan bukti kasih Allah yang nyata melalui kelahiran Sang Putra Natal. demi memberikan keselamatan bagi dunia ini. Mari sekali lagi kita mensyukuri dan menyiarkan kabar kesukaan yang besar ke seluruh dunia. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit
Mari membawa persembahan kita di dalam doa, dan bersama-sama kita juga akan menaikkan doa syafaat kita, agar kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan isi firman-Nya. Dengan kasih kepada Bang Sarmedi, dimohon untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, selamat malam semuanya. Dan saya pribadi bersyukur hari ini bisa bertemu dengan Koirik kembali. Ya, setelah dulu saya pengurus di 2001 dan ketemu lagi sekarang kira-kira sekitar 20 sampai 22 tahun yang lalu. Bersyukur untuk hal ini, Koirik. Thank you. Teman-teman sekalian, kita akan berdoa. Ada beberapa topik doa yang harus kita doakan pada sore hari ini. Yang pertama, kita bersyukur untuk persembahan hari ini, dan kemudian kita berdoa untuk semua komponen dan juga yang dilayani sama Perkantas. Kemudian kita berdoa juga untuk alumni-alumni kita, dan kita juga saat ini berdoa juga untuk bencana alam yang sering terjadi saat ini di Jawa Barat khususnya. Dan terakhir, kita akan bersyukur untuk pilkada yang sudah berlalu beberapa waktu yang lalu. Mari teman-teman kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kepada sore hari ini, kasih kemurahan Tuhan yang terus memberkati kami dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dan Tuhan yang sama juga yang memberkati kami pada khususnya hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan atas semua pertemuan-pertemuan yang kami dapatkan. Semua ini karena kemurahan Tuhan saja yang bisa memberikan kami kemurahan atas berkat, kehidupan, dan penyertaan Tuhan. Kami berterima kasih atas Perkantas yang telah memberikan kami sebuah wahana, sebuah tempat untuk kami bersekutu dan bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan berikan talentanya dan memberikan hatinya untuk sini. Kami berterima kasih untuk semua ini Tuhan. Secara khusus pada hari ini kami berterima kasih kami bisa dipertemukan kembali bersama kakak pembina kami, bersama orang yang telah memberikan kami advice dari awal kami mulai dari merintis pelayanan kami di tempat-tempat di Jawa Barat ini khususnya. Untuk firman Tuhan diberikan ke Erik tadi, biar kira ini membakar dan juga memberikan semangat kami di Natal, di hari ini, dan untuk kami bawakan khususnya nanti di 2025. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua pemaparan, untuk keramahan yang telah diberikan melalui pemaparan firman Tuhan pada hari ini. Secara khusus pada hari ini kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami sampaikan tadi, biar ini menjadi persembahan terbaik kami untuk menjalankan pelayanan Tuhan di Perkantas khususnya di Jawa Barat. Dan biarlah setiap tangan-tangan yang memberikannya juga pun diberikan Tuhan kembali, berkat-berkat berlimpah kembali. Karena kami menyadari setiap berkat yang Tuhan berikan menjadi berkat juga buat orang lain. Kami berterima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberinya. Dan kami juga bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini, kami masih memiliki komponen-komponen yang saat ini masih di bawah naungan Perkantas. Baik dari pemuritan-pemuritan yang terjadi untuk di siswa, mahasiswa, dan juga di alumni. Kami mohon Tuhan, dari setiap komponen-komponen ini, kami tahu begitu banyak pergumulan masing-masing komponen yang ada. Kami mohon kerendahan hati dengan kerendahan hati. Mohon Tuhan yang menjamah setiap pelayanan yang ada di siswa dan juga yang di mahasiswa dan juga khususnya di alumni. Kami tahu tidak mudah menjalani waktu-waktu di situasi dunia yang begitu sudah mulai tidak terlihat seperti apa yang kami rasakan, dan kami melihat begitu banyak penyimpangan yang terjadi. Di tengah-tengah seperti itu Tuhan, kami harus tetap bisa menjaga hati kami, bisa menjaga integritas kami, bisa menjaga seluruh apa yang kami pahami tentang kebenaran firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan di dalam semua ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang telah Tuhan berikan hatinya untuk menjadi pengurus, baik pengurus di siswa, pengurus di komponen mahasiswa, dan juga alumni. Bila setiap mereka dalam pergumulannya pun pengurus-pengurus ini boleh Tuhan bantu. Dan untuk anak-anak yang adik-adik kami yang sedang dibina saat ini, Tuhan berikan hati yang mau terus dibina. Sehingga kelak yang siswa menjadi mahasiswa, mahasiswa menjadi alumni, bisa menjadi orang-orang yang tetap memancarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang mereka akan hadapi. Secara khusus buat seluruh alumni, rekan-rekan hamba yang ada di dimanapun saat ini, yang tidak bisa berkumpul pada sore hari ini bersama kami. Mohon kiranya Tuhan berkati mereka dengan apapun yang mereka rasakan dan mereka alami saat ini. Biar kita setiap kehidupan mereka Tuhan tetap cukupkan dari sisi sandang, pangan, dan juga
kehidupan mereka dalam keluarga. Mungkin masih ada yang bergumul untuk keturunan, Tuhan tetap memberkati mereka dalam dunia dengan kesabaran yang daripada Tuhan, dan juga Tuhan memberikan waktu yang terbaik buat mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk kondisi Jawa Barat yang sebelakangan ini dengan intensitas curah hujan yang begitu tinggi. Kami menyadari ada beberapa daerah-daerah yang terkena banjir dan juga harus mengalami evakuasi. Biarlah Tuhan kiranya memberkati daerah-daerah Antapani. Kami berdoa juga untuk Sukabumi dan juga untuk Bale Endah yang beberapa waktu kemarin juga mengalami kebanjiran Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati untuk orang-orang secara khusus pemangku kebijakan yang bisa memberikan pertolongan yang terbaik untuk daerah-daerah tersebut. Kami memohon kiranya Tuhan terus memberkati. Secara khusus juga kami bersyukur dan berdoa untuk hasil yang sedang dihitung rekapitulasinya untuk pilkada yang terakhir Tuhan. Kami berterima kasih untuk pilkada serentak yang baru kali ini kami jalankan, biar negara kami semakin terus bisa berkembang dan terus bisa mengalami kemajuan dari sisi pemilihan para pemimpin daerah. Walaupun di beberapa tempat masih terjadi kecurangan yang terjadi, biar akhirnya tangan Tuhan yang terus kendalikan negara kami dan tidak ada satupun pelaksanaan pilkada ini di luar kendali Tuhan, dan Tuhan yang pegang otoritas atas negara ini. Kami berdoa untuk semua pimpinan mulai dari pemimpin tertinggi sampai yang paling terendah di RT dan RW, biarlah Tuhan tetap memelihara kehidupan tatanan organisasi yang ada. Tuhan terima kasih, dan kalaupun nantinya akan tampil beberapa pemimpin-pemimpin baru, jadikan mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan terus memberikan kesejahteraan untuk para rakyatnya dan juga orang-orang yang dipimpinnya. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua ini, atas doa-doa yang kami telah sampaikan dan kami doakan dan kami syukuri semuanya. Biar kiranya kasih kemuliaan Tuhan yang terus memberkati. Kami masih terus berdoa dan juga masih mengikuti acara ini, biar kiranya kasih kemuliaan Tuhan yang memberkati. Kami serahkan seluruh kerangkaian ini dalam penyertaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Terima kasih banyak kepada Bang Sarmedi yang telah memimpin kita di dalam doa. Saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Untuk itu, kepada teman-teman dari komponen siswa yang akan membawakan lilin, dipersilakan untuk bersiap. Mengasihi, memberi diri dan melayani seorang akan yang lain merupakan tugas dan panggilan kita di tengah-tengah dunia yang masih sangat membutuhkan kehangatan kasih Kristus. Seperti layaknya lilin-lilin yang walau kecil, namun sinarnya dapat menerangi dan memberikan kehangatan. Begitupun kita sebagai satu keluarga di dalam Kristus, kiranya mampu menjadi lilin-lilin yang sinar dan kehangatannya dapat menyatakan kasih Kristus bagi sekeliling kita. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan
bersuka cita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Saudara-saudari, mari bangkit berdiri. Mari sama-sama kita menyalakan lilin kita. Mari kita memuji Dia, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem. Bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Saudara-saudari dipersilakan untuk mematikan kembali lilinnya. Melihat bagaimana Tuhan lebih dulu mengasihi kita, membuat kita percaya bahwa Dia akan senantiasa memampukan kita, juga menyertai kita untuk menjadi tangan-tangannya yang memberikan keramahan bagi dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari sekali lagi bersama-sama kita sebagai family of God dengan penuh sukacita pergi dan memberitakan Kristus kemanapun dan kapanpun kita berada. Sing with a song of Emmanuel. He's the Christ who was long foretold, in the
kepada Bang Erik, dimohon untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Gloria in excelsis Deo itu yang dinyanyikan para malaikat di malam kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan kepadanya. Oh Bapa, terima kasih untuk pesan Natal yang baik buat kami pada kesempatan ini. Natal bukan peristiwa yang jauh dari kami. Natal adalah kesempatan yang senantiasa mewarnai kehidupan kami untuk menyatakan keramahan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Natal adalah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dunia ini, hadir di dalamnya. Kerajaanmu bukan kerajaan lahiriah, kerajaanmu nyata di dalam karya keramahanmu melalui umatmu yang setia dan taat, mengikuti ajaran dan teladan Kristus. Terima kasih Bapa, jikalau kelahiran Tuhan kami adalah tanda keramahan yang Tuhan nyatakan di tengah dunia ini. Maka cara yang terbaik untuk merayakan Natal adalah berlaku ramah, sedia membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kami, dengan kami memberikan apa yang terbaik menurut kesanggupan kami. Doa kami, nasihat kami, telinga untuk mendengar, dan apa yang baik yang bisa kami berikan. Kami tidak bisa menyelesaikan semua persoalan di dunia yang rusak ini. Tapi kami percaya bahwa melalui keramahan yang kami tunjukkan kepada dunia ini, termasuk dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, akan terjadi mukjizat-mukjizat yang tidak pernah bisa kami pikirkan dan bayangkan. Ya Bapa, terima kasih untuk pesan Natal, tolong kami menghidupkannya. Dan akhirnya kami mohon berkat-Mu buat kami. Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kasih karunia yang berlimpah dari Bapa, cinta dan penyertaan dari Kristus, serta pimpinan dan pertolongan oleh Roh Kudus atas saudara sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah Natal kita telah selesai. Untuk rangkaian acara selanjutnya, aku serahkan kepada MC. Terima kasih saudara-saudara sekalian, selamat Natal. Shalom teman-teman semua. Shalom. Oke, ibadah kita udah selesai nih. Tapi belum selesai juga acara Natal Perkantas kita kali ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi yang paling kita rancang dari panitia, itu sesi keramahan ya jadinya. Oke, jadi boleh ditampilkan dulu slide Christmas mission-nya. Jadi kita ada misi di Natal kali ini teman-teman. Ada dua, yaitu satu, sharing apa saja harapan kalian untuk Natal tahun ini di 2024 ini. Dan yang kedua, foto bersama kelompok dan tag IG Perkantas Jabar. Nanti untuk sharingnya itu ke kelompok ya, per kelompok yang 66 ini. Jadi boleh sharing tentang harapan bagaimana Natal nanti, kan kita mau Natal nanti kan tanggal 25. Harapan di Natal tanggal 25 nanti, di tanggal 25 gimana gitu. Selanjutnya nanti
kan teman-teman ada yang menyumbang barang kan. Menyumbang barang nanti bakal diambil di mana? Sebetulnya untuk yang Christmas missionnya cuma 2 ini aja. Kalau perihal yang barang itu nanti setelah acara teman-teman boleh ke depan. Tapi kalau untuk Christmas missionnya sendiri itu ada 2. Yang pertama nanti teman-teman boleh mekanismenya kan 2 baris yang dimana per kelompoknya itu isinya bakal ada 6 orang. Terus teman-teman yang di depan boleh hadap-hadapan aja sama 2 baris itu. Terus nanti untuk mekanisme sebelum sharingnya itu teman-teman boleh perkenalan dulu karena kita tahu teman-teman ada yang dari siswa, mahasiswa ataupun ada yang dari alumni. Jadi teman-teman boleh perkenalan dulu, mungkin boleh dipakai template perkenalannya, boleh ditanya namanya, terus kampusnya atau mungkin alumni dari mana. Itu untuk perkenalan. Setelah teman-teman perkenalan, nanti teman-teman boleh sharing apa saja sih harapan teman-teman untuk di Natal tahun 2024 ini. Setelah teman-teman selesai sharing, apa aja yang mau di-sharingkan, teman-teman boleh foto bersama sama teman kelompoknya masing-masing dan boleh tag IG Perkantas Jabar. Nanti durasi sharingnya 30 menit ya teman-teman. Kita batasi di 30 menit, silahkan berbagi bersama-sama dengan temannya. Sharingnya udah boleh dimulai dari sekarang teman-teman. Oke. Oke.